お兄ちゃんだ。Halo para animars yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Jujutsu Kaisen yang sekarang udah nyampe ke episode ke-13. Sebelumnya mohon maaf nih ya, suara Mimin jika agak aneh, soalnya Mimin ini masih belum enak badan. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan Yuji yang sangat tergesa-gesa berlari menuju ke tempat Gojo disegel. Namun di tengah jalan melihat orang dilempar, orang digigit, orang dimakan, semuanya amburadul. Yuji sangat terkejut dengan begitu banyaknya manusia modifikasi. Dirinya yang ingin menyelamatkan semua orang, namun waktu yang ia miliki tak cukup. Padahal stasiun lokasi Gojo udah ada di depan mata. Secara kebetulan muncul Toge Inumaki yang dengan santainya bilang ikan salmon. Karena sangat buru-buru, si Yuji langsung menyerahkan semua kekacauan yang ada di sana pada Toge tanpa memikirkan apakah Toge mampu mengatasinya atau tidak. Yuji langsung terkiprat-kiprit OTW ke tempat Gojo, dan ini yang Toge lakukan. Lalu pindah ke dalam stasiun Shibuya. Terlihatlah langkah kaki seseorang yang ternyata itu Choso. Sedangkan Yuji masih berlari untuk mencapai titik di mana Yuji disegel. Situasi di dalam stasiun nampaknya sangat sunyi. Yuji yang melompat masuk ke dalam malah dipertemukan dengan musuh bebuyutan secara langsung, yang mana si Choso ini berniat membalas dendam adik-adiknya yang dibunuh oleh Yuji. Seketika tatapan Choso tajam dan melakukan teknik Byakuren, yang mana Byakuren ini adalah teknik pemadatan darah hingga ke tingkat maksimal. Darah yang dipadatkan akan berfokus pada satu titik lalu dilepaskan. Belum puas dengan Byakuren, si Choso ini melanjutkannya dengan teknik darah lain, yaitu Senketsu. Namun itu masih bisa dibaca oleh Yuji yang dengan mudah menghindarinya. Meski berhasil memukul si Choso, namun akibat serangan darah Choso tadi, lengan Yuji jadi mengeluarkan banyak darah. Bukan Yuji namanya jika merengek cuma dengan luka seperti itu. Choso lalu bertanya apakah adik-adiknya meninggalkan pesan terakhir saat dibunuh oleh Yuji. Yuji yang nggak tahu apa-apa. Choso bilang jika adik yang ia maksud adalah dua orang yang dibunuh oleh Yuji di jembatan Yasuhachi. Seketika Yuji teringat, namun adik Choso itu tak bilang apa-apa. Akan tetapi mereka menangis. Mendengar itu seketika Choso makin naik pitam. Bahkan nih ya, darah yang Choso keluarkan saking banyaknya hingga seperti ombak lautan. Melihat akan adanya serangan besar yang akan datang, Yuji yang berencana untuk mengegalkan teknik Choso itu dengan berusaha keras dirinya cungkar-cungkir balik. Meski berhasil, namun adu cotos tetap berlanjut. Yuji terkena gumpalan darah milik Choso. Namun anehnya, Choso menarik kembali gumpalan darah tersebut. Baru aja terlepas dari gumpalan darah, si Yuji malah langsung kena jotos. Choso yang memukul lagi dengan genggaman darah di tangannya. Untungnya itu dapat Yuji hindari dan kena ke dinding. Namun ya, Choso ini tetap memukul Yuji hingga terpental cukup jauh. Dan lagi-lagi Choso menarik semua darah yang dia dapatkan kembali ke satu titik di tangannya dan menggenggamnya. Seketika suasana jadi sunyi, backsound dan suara jangkrik langsung hilang. Masing-masing dari mereka mulai melebarkan kuda-kuda. Melihat Choso yang kembali melebarkan jarak dan dengan kuda-kuda seperti menggunakan teknik Byakuren. Karena serangan laser darah Choso sangat cepat. Dalam kondisi seperti ini, Yuji merasa kemungkinan dirinya itu bisa menghindarinya 50% aja. Jika Yuji salah menebak, maka auto langsung ke alam barzah. Di tengah ajalnya yang akan menjemput itu, Yuji mendapat ide untuk mengendalikan waktu pelepasan jurus Choso. Seketika Yuji melompat dan ternyata
Ternyata Yuji yang melompat itu agar lebih mudah membaca arah serangan Choso. Melihat adanya kesempatan, Yuji langsung mendekati Choso, yang mana perkiraannya itu benar. Jika teknik Choso ini hanya cepat saat baru dilepaskan, Yuji yang hendak mukul namun tak semudah membalikan telapak tangan karena Choso secara tiba-tiba menggunakan teknik Koshinsei yang langsung membuat wajah Yuji terluka. Choso yang udah siap lagi dengan tekniknya, Yuji yang masih dalam keadaan panik tentu aja auto terkena teknik darah Choso. Untungnya Yuji tak terluka. Itu karena Choso yang terburu-buru hingga membuat teknik kepadatan darahnya berkurang. Di tengah Yuji yang merasa jika Choso itu kuat, tiba-tiba suara Mekamaru kembali terdengar. Alasan Mekamaru yang tidak aktif dari tadi itu karena dirinya menghemat energi. Seketika Mekamaru tahu jika itu adalah teknik pengendalian darah milik Choso, karena ya itu teknik yang sama dengan yang Kamo gunakan. Buat yang nggak tahu nih ya, Kamo ini adalah salah satu siswa SMK Jujutsu yang matanya sipit. Lanjut, meski si Mekamaru ini menjelaskan semua tentang teknik pengendalian darah milik klan Kamo, namun ya si Mekamaru ini tidak tahu kelemahannya. Jadi ocehannya dari tadi itu percuma dah. Meski begitu, Mekamaru punya ide. Pertama, Yuji bersembunyi dulu di dalam toilet. Tapi rasio keberhasilan idenya itu cuma 1%. Jika gagal, maka Yuji akan langsung dijemput malaikat. Di sini Yuji harus memilih, terdiam sambil menunggu ajalnya menjemput atau mengikuti ide yang Mekamaru sarankan. Karena masih pengen hidup dan belum punya istri, mau nggak mau Yuji pun mengikuti saran Mekamaru. Mengetahui jika tempat yang disamperin Yuji itu cuma ada toilet dan lift, Choso merasa jika Yuji itu bodoh. Tak lama terdengar suara seperti pecahan kaca yang terbunyi dari dalam toilet tempat Yuji berada. Di tengah Choso yang berpikir keras, kemudian terdengar suara Mekamaru yang mengejek Choso karena tak berani masuk. Pengecut, sama seperti adik-adiknya. Mendengar ejekan itu, tentu aja Choso naik hitam dan langsung nyelonor masuk ke dalam. Di sini Choso berhasil menghancurkan Mekamaru. Namun dari belakang ada Yuji yang sudah siap ngesepah. Namun sayangnya serangan Yuji dapat Choso hindari dengan mudah. Mekamaru pun dihancurkan oleh Choso, namun secara nggak diduga. Hal itu terjadi karena darah Choso lebih mudah larut dalam air dibanding orang lain, sehingga Choso tak dapat mengendalikan sekitar 45% komponen sel dalam darahnya. Karena itu teknik Byakuren bisa digagalkan. Dengan itu rencana Mekamaru benar. Dalam situasi tersebut Choso tak bisa lagi mengendalikan darah di luar tubuh. Lebih beruntungnya lagi, pengalaman tempur Choso ini masih dangkal. Dia bahkan tak mengerti yang terjadi pada tubuhnya. Yang dia lakukan sekarang hanya tenang dan mengendalikan darah dalam tubuhnya. Melihat semua yang terjadi pada Choso, meski tak paham, yang penting Yuji tahu jika saat ini keadaan udah berpihak padanya. Di tengah derasnya air yang mengaliri lantai toilet dan juga dua orang penyihir yang sudah pada siap dengan kuda-kudanya, dan dimulailah pertempuran tangan kosong. Di sini adu jotos terjadi dengan begitu seimbang. Namun di sini Yuji terlihat melakukan kecurangan dengan menggigit tangan Choso. Bahkan di sini juga terjadi sundulan kepala seperti pertarungan Genji melawan Serizawa dulu. Di saat Yuji merasa jika dirinya bisa menang, di sini Choso memadatkan darah ke titik maksimum agar darah tak menyentuh air dan larut. Melalui gumpalan darah yang diperkuat energi kutukan, alat vital Yuji dapat tertembus. Teknik ini bernama Senketsu Sojutsu Keseiseki atau meteori darah, yaitu sebuah teknik yang mengeraskan darah pengguna yang biasanya tidak digunakan oleh pewaris. Choso telah menggunakannya untuk membuat batu kecil yang terbuat dari darah yang sangat kental dan mengeras. Dia juga menggunakannya untuk mengeraskan darah di dalam tubuhnya untuk memperkuat dirinya meskipun ada risiko trombosis. Yuji yang terkena pun mulai oleng. Tapi bukannya pingsan, Yuji ini masih berdiri karena ia ingat bahwa ini adalah perannya. Ia mengingat temannya yaitu Megumi, Nobara,
Nanami dan para senpainya serta Gojo. Dengan kekeh Yuji meyakinkan dirinya bahwa meskipun mati ia harus menyelamatkan Gojo Sensei. Lanjut, Choso pun menggunakan teknik yang sama lagi, yaitu membuat tangannya dilapisi oleh darah yang dibekukan. Dan pertarungan ronde kedua pun berlanjut, di mana pertarungan kali ini juga pakai tangan kosong atau taijutsu lagi. Choso pun sempat menyerang dengan giginya yang terlepas, tapi berhasil ditangkis oleh Yuji. Adu jotos berlanjut, di mana akhirnya Choso menciptakan pisau darah untuk memodarkan nyawa Yuji. Tapi karena terlalu lama terkena air, darah itu pun meledak atau hancur. Dan Yuji pun berhasil menendang Choso. Namun Choso tak kehabisan akal. Dia berhasil menyerang wajah Yuji dengan melesatkan serangan darah dari tangannya, yang mana itu membuat mata kanan Yuji sedikit buta alias tidak bisa melihat. Yuji pun melakukan teknik di mana ia menendang Choso dan itu berhasil. Hingga akhirnya Yuji menggunakan teknik pengalihan di mana tangan kanannya menutupi pandangan Choso, sedangkan tangan kirinya sedang melakukan pengisian tinju energi kutukan. Dan ketika itu berhasil, seketika Yuji merasakan hal yang agak aneh sehingga Choso dapat melakukan serangan balik dengan menghancurkan bahu kanan Yuji dan meninjunya hingga membuat Yuji terpental agak jauh dan membuat Yuji pingsan. Ternyata yang tadi Yuji pukul adalah perut Choso yang sudah dilapisi oleh darah bekunya. Pantas saja tadi Yuji merasa ada yang aneh. Ketika Choso tahu Yuji masih bernafas, ia pun menghampirinya dan akan segera melakukan serangan terakhir. Sementara itu di dalam tubuh Yuji, yaitu Sukuna, hanya berkata bahwa remeh sekali melihat Yuji kalah oleh cecungu seperti Choso. Bercanda, Sukuna kembali melong dan benar saja kembali ke dunia nyata yang dimana serangan Choso meleset. Dan tiba-tiba saja ekspresinya jadi aneh. Ia pun berjalan meninggalkan Yuji. Sambil berjalan, di mana kita ditunjukin kehebatan studio Mappa yang bisa mengubah-ubah rasio video kayak gitu. Ya intinya dia seperti stres sambil memegang kepalanya. Seseorang lalu berkata bahwa secara mendadak suatu kenangan melimpah di dalam benak Choso. Kenangan yang seharusnya tak pernah ada. Nah, dalam kenangan tersebut memperlihatkan ke Chisu, adik Choso disuapin spaghetti oleh Yuji, dan di mana ada Eso dan juga Choso dan juga 6 janin kutukannya yang masih belum mendapatkan tubuh baru. Shin kembali ke dunia nyata di mana Choso kebingungan dan bertanya apa maksudnya, kenapa Yuji juga ada di sana. Sambil berjalan pergi, Shin lalu berpindah memperlihatkan dua anak adopsi Geto Suguru yang sepertinya mencari tubuh Yuji dan akhirnya menemukannya. Dan ya, itulah akhir dari anime Jujutsu Kaisen season 2 episode ke-13. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.